teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini kita akan melihatkan lagi ya antek-anteknya si Sasa. Sepertinya kalian sudah mulai bosan dengan antek-anteknya si Sasa, tapi nggak tahu juga sih. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalian pada bosan nggak ngelihat antek-anteknya si Sasa? Kalau pada bosan nanti aku skip dulu selama seminggu. Tapi kalau kalian setia menunggu, nanti aku bakal update terus setiap hari kayak gitu. Oke? Seperti biasa ya, sebelum kita mulai videonya, di sini aku mau bacakan dulu para investor Kucing Cemara yang sudah menyawer menggunakan super thanks gitu ya. Yang pertama di sini ada RDR Indonesia. Waduh, ini RDR Indonesia kayaknya juga udah kesekian kalinya menyawer di Kucing Cemara ya. Ini dari RDR Indo untuk Ura dan anak-anaknya. Ura jika udah lahiran. Oke, ini nyawernya ini ya jangka panjang gitu. Kalau misal udah lahiran ya, aku belum bisa menyampaikan secara langsung di video ini karena si Ura kan ada di rumah sana ya. Sedangkan aku di kos-kosan Tante Tebo yang baru. Tapi nanti waktu balik tak sampein si Ura ya kalau anak-anaknya sudah disawer waktu masih jadi bayi yang ada di dalam kandungan gitu. Oke, terima kasih buat RDR Indonesia. Terus lagi ada dari Mami Meta ya, ini kemarin dari dokter ya teman-teman, dokter Meta Cindra. Nah itu ya yang ganti nama buat jajan Tomang. Akhirnya sekian purnama tidak ada yang menyawer si Tomang, sekarang ada gitu ya. Terima kasih dokter Meta Cindra ya. Terus yang terakhir ada dari makhluk Pluto. Kok bisa makhluk Pluto nyawer? Bang, ajak trio orange jalan-jalan di komplek biar mereka akrab lagi. Oke, nanti di next video ya. Jadi aku tuh sebenarnya dimulai hari ini ya, aku tuh sudah memberikan latihan-latihan militer yang kecil-kecil dulu buat si Tomang gitu ya. Karena kemarin tuh ada yang komen juga kayaknya aku terlalu lembut dengan si Tomang. Jadi makanya si Tomang ini mentalnya tidak terbentuk-bentuk. Makanya besok aku mau ajak latihan militer lagi di sungai gitu ya, yang kecil-kecil dulu. Tapi hari ini sudah aku taruh di depan kurang lebih tadi tuh 1 jaman ya mas ya. 1 jaman aku taruh di depan, bukan di panasan tapi di yang teduh. Tujuannya dia tuh biar mulai terbiasa dengan lalu lalang mobil dan motor sehingga dia nggak begitu takut. BTW si Tomang di situ tuh di belakang kamera. Nah tuh ya, ini udah aku masukin karena tadi pagi ya teman-teman ya, aku ngeluarinya kayak gitu. Next video aku bakal ajak Tomang ke ini ya teman-teman ya, kemana namanya, sungai gitu ya. Habis itu nanti kita ajak trio orange jalan-jalan gitu sesuai arahan dari makhluk Pluto. Oke, itu tadi ya beberapa investor yang sudah menyawer di Kucing Cemara. Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kayak gitu. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke inti video kali ini. Kali ini kita akan memandikan antek-anteknya si Sasa untuk pertama kalinya ya. Dikarenakan mulai tadi ya aku udah mulai kasih susu formula ke antek-anteknya si Sasa, karena ketika aku pegang kayak gini ya teman-teman ya, aku tuh kayak merasakan apa ya, kurang memel gitu teman-teman ya. Makanya dulu kayak stres itu kan aku push menggunakan susu formula. Nah tapi ya ternyata waktu aku susuin, mereka itu kan kayak belum terbiasa meskipun itu udah menggunakan nipple ya. Mereka tuh kayak menolak gitu teman-teman. Makanya susu formulanya tuh kepret-kepret ke tubuh si gemblung dan si kaliko gitu ya. Jadi mau nggak mau harus kita mandikan. Nah karena ya nih kalau kalian lihat mata sebelah sini terus bagian mulut itu sudah mulai berjamur gitu ya. Tapi kalau misal untuk mata dan mulut itu kayaknya biasa aja sih untuk ukuran kitten ya. Kayak aku tuh jarang banget nemuin kitten yang bener-bener dia tuh nggak ada jamurnya ketika kecil gitu, karena itu susah banget ya. Namanya kucing nyusuin itu kan pasti sininya kepret-kepret semua kena ASI gitu ya, jadi otomatis agak lembab dan akhir-akhirnya jadi jamur. Jadi kayaknya untuk menghindari itu agak susah. Kalau mau menghindari ya nggak usah minum ASI gitu ya, tapi itu kasihan kucingnya juga. Tapi alhamdulillahnya di bagian-bagian sini itu tidak ada jamur sama sekali. Nih aman ya, bulunya rapat, aman, sentosa gitu. Cuman tadi karena waktu aku tambahkan susu formula itu ya, ternyata kepret-kepret ke badannya. Nah ini kalau aku biarkan itu bisa-bisa nanti malah tumbuh jamur. Meskipun tadi Sasa sempat jilatin ya mas ya, udah jilatin kayak gitu. Si Boni juga rutin jilatin gitu ya. Nggak tahu si Boni itu suka banget. Oke, sebelum kita mandiin ya, di sini kita treatment dulu untuk mentreatment jamur-jamur yang ada di mata dan mulutnya, bukan di mata sih, di bawah mata ya. Nah untuk treatment jamur anak kecil-kecil kayak gini ya, di sini aku menggunakan VGO Kucing Cemara yang tentunya aman jika terjilat. Bisa terjilat
bisa terjilat oleh si Sasa maupun bisa terjilat juga oleh saudaranya atau si gemblong atau si kaliko gitu ya. Jadi misal nanti kejilat aman 100% karena ini terbuat dari bahan-bahan organik gitu. Ya, emang organik sih, namanya VGO ya. Jadi untuk ngolesinya di sini aku lesin menggunakan cotton bud saja biar tidak terlalu lepek gitu ya. Nah, ini kita oleskan, nggak usah kering-kering, nggak usah banyak-banyak. Yang penting udah kena ini ya. Tuh. Soalnya kalau kebanyakan nanti malah lepek gitu teman-teman. Yang penting kita rasakan, oh ini dah agak pliket nih gitu, berarti udahlah. Oke, ini yang bawah mata sudah. Terus sekarang yang tinggal bawah ini ya teman-teman ya, mulut ya. Bah, mulut ini emang biang jamur sih ya, karena kan ASI tuh pasti kepret-kepret gitu. Hap, bentar ya. Nih. Ini kita oleskan. Nanti kan kita mandikan juga ya. Oke, nih jenggotnya, terus ininya. Ini udah OTW pasti kalau nggak diginiin jamuran. Padahal tuh ruangannya untuk kelembapannya udah aku jaga loh di angka 59, 57 gitu, tapi kok tetap jamuran, nggak tahu kenapa. Oke, sudah selesai untuk badannya aman Sulaiman. Yuk kita timbang dulu ya. Kemarin terakhir 317 ya mas. 317, sekarang berapa nih? Bentar. 357? Hah? Kok naiknya tiba-tiba signifikan sekali mas? Itu 2 hari yang lalu ya. 357 teman-teman, berat sih gemblong. Waduh, ini bener-bener gemblong ini. Oke, kita taruh dulu dan kita akan kasih apa namanya VGO ke si kaliko. Nah, si kaliko ini untuk matanya cukup banyak jamur ya, di sebelah kanan maupun kirinya. Kalau si gemblong tadi kan cuma di sebelah kanan aja. Oke, kita pakai cotton bud baru saja. Kita olesin VGO. Nggak usah banyak-banyak, kita oleskan di atas matanya. Jangan di pas matanya ya, kasihan nanti. Pedes dong. Bentar. Nanti keculek matamu loh. Dah. Terus di bagian mulutnya ini cukup banyak juga nih jamurnya nih. Tapi banyakan si ini deng, banyakan si gemblong untuk mulutnya. Kalau si kaliko ini banyakan di matanya teman-teman ya. Oke, untuk ininya ada nggak ya? Aman sih. Nih biasanya kan di sini kan jamur semua ya di kaki itu ya. Waktu si tomang, toju, soju, tres, ini aman semua teman-teman ya. Soalnya ruangannya udah aku lengkapin pakai dehumidifier punya Notel gitu ya. Jadi kelembapannya bener-bener terjaga. Oke dah. Belum aku timbang nih. Kita timbang dulu yuk. Berapa nih berat si kaliko? Tadi berapa mas? Yang si gemblong? Aku kok lupa. 351 ya. Kita lihat. Apakah si gemblong sudah bisa mengalahkan si kaliko? Kita lihat. 351 ternyata belum bisa mas. 376 malah makin bagong saja ini si kaliko. Ini bener gak sih? Coba bener kok 375 mas. Kok ngeri yo kaliko deh, ngawur kok nyedot susu kok ngeri. Emang kalau dipegang gini ya teman-teman ya, dia tuh lebih memel dibandingkan si ini ya, si gemblong ini. Makanya si gemblong ini perlu asupan susu formula gitu ya, biar beratnya bisa mengejar si kaliko. Oke gemblong, kita mandi ya, kita bakal mandiin. Dan kali ini kita tidak cuma memandikan si gemblong dan si kaliko saja, karena kita akan memandikan si Sasa. Kok bisa gitu ya? Jadi si Sasa itu belum mandi dari 3 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Jadi kan selama hamil dia nggak pernah mandi, terus habis pasca lahiran dia juga belum mandi. Sebenarnya kalau yang benar itu ya selama si kucing itu sudah hilang stresnya pasca lahiran atau H+3, H+4 hari, itu lebih baik dimandikan teman-teman ya. Karena biasanya kan ada bercak-bercak darah yang menempel di tubuh si betina gitu ya, kayak si Sasa. Tapi alhamdulillahnya si Sasa ini nggak ada kotoran-kotoran yang nempel gitu ya. Jadi aku ya udahlah ntar dulu mandiinnya, dia juga masih bersih. Cuman kalau misal kayak yang long hair kayak misal Loli, terus siapa lagi Cecek dulu itu ya, itu pasti H+3, H+4 aku mandiin langsung, karena kalau enggak bulunya tuh lepek, malah ujung-ujungnya bikin lembab dan bikin anaknya jamuran kayak gitu. Oke, yuk langsung aja kita mandikan antek-anteknya si Sasa untuk pertama kalinya.
Ya, gara-gara ya tadi waktu aku coba pakai tempat biru yang biasa aku mandiin ya, si Sasanya ini malah panik, makanya ini aku mandiinnya pakai pet kargo ya. Lagian juga nggak direndam jeru-jeru banget kan. Di sini ada cekungannya dikit ya teman-teman ya, cuman nggak dalam-dalam banget nih. Yang penting anaknya bersih lah kayak gitu. Takutnya kalau pakai yang biru juga nanti bakal kelelep gitu. Yuk langsung saja kita basahi teman-teman ya, satu keluarga ini. Bentar. Kita biar anget dulu nih, kita pastikan anget dulu ya. Kalau belum anget nanti kasihan atau kepanasan nanti mas. Enggak ya, enggak panasan ya. Oh ini kok hot, tapi ya pas. Oke, gua baca apa ini. Oke, suhu sudah oke. Sekarang kita akan basahi ya. Kita lihat reaksi anaknya pertama kali mandi. Anakmu dilihatin tuh. Kecipratan. Bentar. Kamu yang terakhir ya. Kamu yang terakhir ya. Ini anak-anaknya dulu ya. Ini kok banyak banget apa ya mas? Kayak keruh-keruh gitu mas. Tenang toh Sa, tenang. Anakmu ben adus sih. Kowe ya adus wis 3 sasi lho ra adus kowe. Ngeri kok kowe iki. Oke, ini kita angkat dulu ya. Kita matikan dan kita akan kepiuk-kepiukkan untuk membasahi anak-anaknya si Sasa. Kamu meh kabur sih ah? Meh minggat sih ke? Anakmu saya tak mandiin apa? Gitu, meh pergi sih kamu. Kasihan banget nih. Nih, sini. Kamu harus dari kecil tuh dimandikan tuh. Lucu banget kan? Sini Sa. Berhubung si Sasa riwil terus ya, kita mandiin anaknya dulu aja biar lebih cepat. Kasihan kan kedinginan gitu. Ya kamu. Jadi anak kucing itu kalau dimandiin dia tuh langsung anteng, nggak tahu kenapa. Dan biasanya kalau misal udah gede, dia tuh bakal terbiasa mandi teman-teman ya. Nggak usah lama-lama, yang penting tuh air bekas susunya tuh hilang gitu teman-teman. Soalnya kalau nggak hilang jamuran. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, untuk tubuhnya bersih ya teman-teman, bebas jamur dan bebas kutu juga. Tuh lihatin tuh. Jadi memang ngefek ya kalau kita tuh ngasih obat tetes kutu sebelum kucing itu lahiran gitu. Jadi ketika sudah ada anak kayak gini kan bebas kutu. Sa ojo dianu Sa. Tuh. Ini kita oles-oles dulu ya. Nah. Bentar, gemblung bentar. Gemblung, jangan situ dulu yuk, sini dulu yuk. Oke. Ini kita mandiin dulu. Oke. Ini lagi aku blower sama Mas Ferry ya. Jadi untuk blower kucing kitten kayak gini, ini corongnya dibuka biar tidak sakit. Terus habis itu heaternya dihidupin ya, biar ada udara hangat. Jadi ketika di blower tuh nggak kedinginan kayak gitu. Oke, ini aku fokus blower dulu. Nanti kalau udah selesai, aku tunjukin lagi. Ya, sekarang aku sudah ada di kos-kosan Tante Tebu lagi. Dan ini sudah memposisikan diri mau menyusui lagi si Sasanya ya. BTW, anak-anak si Sasa sekarang ini udah aktif banget ya. Menggeliat gitu. Nah, ini tadi sudah tidak menggigil lagi ya teman-teman. Karena waktu aku blower mereka, itu tidak menggunakan udara dingin ya. Atau heaternya tuh aku hidupin biar nggak dingin udaranya. Dan nih, nyusuan lagi, nyusuan. Nah, nyusuan. Nah biasanya banyak yang bilang ya, Bang nanti nggak mau nyusuin lagi ibunya. Kalau menurutku enggak sih, karena biasanya kalau habis dimandiin gini dia bakal jilatin lagi tuh. Nah ini buat ngasih tanda ya teman-teman ya, kalau misal ini tuh anaknya gitu tuh dijilatin lagi sama dia.
Jadi baunya apa namanya sampo itu bakal hilang. Toh tadi aku pakai samponya juga nggak banyak-banyak banget karena sampo yang aku pakai itu bukan sampo yang khusus buat kitten, jadi takutnya terlalu kuat nanti malah bulunya kering. Makanya untuk komposisi perbandingan dengan airnya aku kurangin kayak gitu ya. Nah, kalau kalian mau mandiin kitten kayak gini ya, aku saranin kalian wajib punya blower gitu ya. Kalau misal kalian nggak punya blower terus mandiin kitten, aku saranin nggak usah dulu gitu, karena nanti takutnya kalau kalian jemur malah kedinginan kayak gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gini hasilnya untuk antek-antek sisa. Kalian bisa lihat sendiri bulunya lebih bersih ketika habis dimandikan, terus lebih kelihatan lebat ya. Tuh. Si gemblung dan si calico. BTW sekarang udah agak bisa berdiri ya, udah nggak nyeret lagi kayak kemarin. Ya meskipun kayak gini. Oh ya, ini usianya sekarang berapa ya mas? Mau 3 minggu ya? 3 mingguan gitu ya. Ini nggak begitu ini sih, nggak begitu kecepatan ya. Dulu waktu zamannya anak-anak si Loli itu yang poni, Dovi, Luffy, itu aku mandiin di usia 3 hari gitu teman-teman ya. Jadi masih kecil banget udah dimandiin. Ini udah agak gede sih, aman harusnya kayak gitu. Soalnya kalau si Dovi, Luffy, poni itu mereka long hair ya. Jadi kalau misalnya nggak dimandiin dari kecil itu jamurnya makin parah gitu. Dah, kurang lebih kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Next video kita akan jalan-jalan bersama Tomang ya. Kita akan latihan militer lagi. Itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.